Halo guys, balik lagi sama gue Noval di YouTube channel Investasi. Hari ini kita pengen ngomongin sesuatu yang agak serius dan agak berat nih, yaitu konflik-konflik elit global. Tapi sebelum mulai, jangan lupa like, subscribe, dan klik lonceng notifikasi di YouTube channel Investasi. Nah, jadi guys, seperti covernya ya bisa ditebak kita bakal ngomongin tentang konflik yang sedang terjadi di dunia. Nah, jadi buat kalian yang belum tahu, sekarang tuh Rusia sama Ukraina lagi konflik nih guys. Jadi konfliknya sebenarnya tuh udah dimulai sejak 2014-an, tapi sebenarnya ini mulai lagi karena memanas di awal 2022 ini. Jadi kemarin tuh sempat beredar kabar kalau misalnya tentaranya Rusia itu bakal nyerang Ukraina di hari Rabu alias hari ini. Nah, tapi kemarin malam banget ada kabar beredar lagi kalau misalnya Rusia tuh udah mulai menarik tentaranya, sebagian tentaranya lah, partially, jadi nggak semuanya. Jadi sebagian udah ditarik dan ujung-ujungnya katanya nggak jadi perang untuk saat ini. Dan kabar tersebut tuh sebelumnya pas ada kabar mau perang hari ini, ya pasar pada koreksi karena balik lagi emang yang bikin perekonomian hancur biasanya kalau nggak wabah penyakit atau nggak perang. Dan ini yang perang pemimpin-pemimpin dunia semua, jadinya lumayan bikin pasar keuangan juga ketakutan, makanya pada jual dulu karena kalau lagi krisis kan balik lagi cash is king, atau yang penting punya uang kas dulu buat hidup. Kemarin tuh kabarnya Rusia itu menarik tentaranya dari perbatasan Ukraina dan katanya nggak jadi perang. Nah, ini tuh kabarnya menjadi sentimen positif karena kemarin pas banget mayoritas pasar kripto dan saham tuh pada naik nih, bisa dilihat di sini pada lumayan naik. Tapi ini tuh kayak sampai hari ini naik, tapi ini tuh kayak membawa kewaspadaan kalau menurut gue pribadi, karena ada beberapa sentimen negatif yang kemungkinan masih bisa terjadi yang membuat ini cuma sekedar gocekan lah untuk menggocek investor yang udah terlanjur FOMO. Nah, jadi ini ada salah satu tweet juga yang ngomong intinya sekarang tuh masih kayak belum pasti nggak jadi perang. Pertama karena ini kejadiannya bisa kayak Mei 2021 kemarin, dimana Rusia tuh tentaranya udah pada standby di Ukraina tapi cabut lagi. Nah, ini kejadiannya hampir mirip. Nah, terus juga intinya tuh Rusia baru masih setengah-setengah lah. Jadi sekarang juga NATO masih memberikan warning kepada negara-negaranya karena basically masih ada kemungkinan Rusia akan ngamuk dan menyerang lagi. Nah, jadi buat kalian yang bingung tentang konflik ini saran gue bisa lihat artikel dari Al Jazeera nih, lumayan dia ngasih timeline, judulnya ini timeline how did the Ini kalau dibahas dari tahun 2021 kemarin, tapi dari November bukan dari 2014. Jadi basically katanya sih yang mulai duluan tuh Rusia, karena waktu itu Rusia tuh melakukan penyerangan di perbatasan dengan Ukraina dan menghabiskan sekitar 100.000 tentara. Jadinya kayak ya dari situ mulai memanas lah. Nah, jadi kenapa sih ini penting banget konfliknya? Jadi penting tuh karena ini juga melibatkan Amerika guys. Jadi Amerika itu bagian dari NATO dan Ukraina tuh lagi didukung NATO, makanya Amerika itu dukung Ukraina. Dan ini jadi kayak konflik global lah, basically kayak perang dunia kedua lagi, perang dingin Rusia sama Amerika. Nah, jadinya ini konfliknya terus berlanjut karena dari November ini abis itu Amerika dengar katanya udah ada perang, terus Amerika tuh melalui Presiden Joe Biden, dia kayak ngasih peringatan nih kalau misalnya lu nyerang kayak gini lagi Rusia gue sanksi nih. Intinya Joe Biden ngomong kayak gitu. Nah, terus ini berlanjut, terus kayak Rusia nuntut, iya gue gak bakal nyerang tapi pokoknya Ukraina gak boleh masuk NATO. Karena intinya kalau misalnya Ukraina udah masuk NATO, nanti tuh Rusia bakal susah banget masuk ke Laut Hitam atau Black Sea. Jadi kayak ada akses yang ketutup lah. Karena awal mulanya pun juga karena rebutan kayak semacam pulau kecil namanya Crimea kalau nggak salah, itu di 2014, dan itu perebutannya ya lumayan berlanjut sampai sekarang karena konfliknya panas. Nah, jadi ngelihat ada Amerika yang terlibat ini tuh juga bikin kayak sekarang kondisinya belum terlalu positif. Yang pertama karena tadi pagi banget Joe Biden tuh baru bikin pernyataan yang basically ngomong kalau misalnya Rusia macem-macem, ini Amerika tuh siap lah intinya ngedukung Ukraina. Padahal sebelumnya Putin, pemimpinnya Rusia tuh masih belum ngomong apa-apa lagi, masih kayak ya udah gue narik ke tentara gue lah. Nah, tapi konfliknya tuh masih terus berlanjut guys, karena ini belum sepenuhnya, seperti yang gue bilang, ini tuh belum sepenuhnya reda. Karena sekarang ada tuntutan lain terhadap Rusia, katanya sekarang tuh ada cyber attack. Jadi bisa dilihat sekarang era 4.0 atau era digital, jadi perangnya bisa jadi digital. Nah, sekarang tuh katanya websitenya Kementerian Pertahanannya Ukraina, websitenya Kementerian Pertahanan Ukraina tuh katanya habis dihack. Nah, dihacknya tuh katanya berasal dari Rusia.
Nah, jadi sekarang tuh intinya perangnya kayaknya pindah ke digital yang masih bisa membawa konflik terhadap potensi perang tadi untuk terjadi lagi. Jadi sekarang belum tenang-tenang banget lah. Jadi ini kemungkinan kayak sentimen short term aja yang bikin harga mayoritas aset keuangan tuh naik karena balik lagi newsnya tuh karena ini doang tadi pagi. Kemarin, sorry. Nah, jadi untuk perang Ukraina dan Rusia itu sebenarnya tuh belum selesai, guys. Jadi kita tetap harus waspada juga karena kita tuh maksudnya investor bukan kayak Indonesia, karena Indonesia kayak belum terlibat. Tapi basically sekarang tuh aliansinya ya Rusia sama Cina lawan Amerika dan NATO, negara Eropa juga. Soalnya tadi malam juga Putin bikin pidato yang basically kalau Ukraina masuk NATO berarti ada kemungkinan Rusia bakal perang sama seluruh Eropa. Nah, itu kayak ya basically sekarang belum tenang lah, belum reda. Jadi pasar keuangan masih mungkin naik turun. Terus sekarang juga ada sentimen negatif lain nih guys dari Kanada yang katanya bakal menuju ke banning kripto. Nah, jadi sekarang di Kanada juga lagi ada konflik guys antara pemerintah dan juga rakyatnya. Jadi seperti yang kalian tahu sekarang tuh lagi banyak PPKM lah, ini nggak di Indonesia doang tapi di seluruh dunia juga. Jadi banyak masyarakat yang dibatasin pergerakannya. Nah, jadi sekarang tuh ada beberapa truckers atau supir truk yang kerjaannya mengantar barang-barang penting dari perdagangan internasional yang katanya keberatan nih, jadinya bikin protes. Nah, sebenarnya tuh kebijakan Kanada untuk menutup perbatasan dan juga membatasi pergerakan tuh bagus karena menurunkan angka COVID-nya di negaranya. Tapi banyak yang terimbas katanya jadi nggak bebas. Nah, ini tuh bikin protes yang ujung-ujungnya protesnya tuh sebenarnya karena menganggap menghalangi perdagangan dan pekerjaan. Karena basically yang ditutup tuh, yang dipermasalahin tuh adalah penutupan perbatasan antara Amerika sama Kanada kalau nggak salah. Dan ini yang biasa lewat tuh supir truknya yang nganter barang-barang yang perdagangan internasional. Nah, karena perbatasan ini ditutup tuh perdagangan internasional juga lagi jadi agak terbatas dan ujung-ujungnya yang dirugikan adalah masyarakat-masyarakat yang terlibat dalam proses tersebut. Dan rata-rata ya supir truk karena nganterin barangnya. Jadinya pada protes, terus juga protes ini sebenarnya didukung karena banyak masyarakat yang juga agak-agak nggak suka sama beberapa kebijakan yang dibilang nggak masuk akal dalam perbatasannya. Lalu gue pribadi nggak tahu ya, gue netral di sini guys, disclaimer. Gue nggak dukung siapa-siapapun, gue nggak anti covid, gue nggak aneh-aneh lah pokoknya. Nah, balik lagi. Jadi intinya sekarang tuh demo banget dan demonya tuh udah gede banget. Nah, sekarang karena demonya udah kegedean, basically karena emang permasalahan vaksin dan perbatasan pergerakan sosial di Kanada, jadinya tuh pemerintahnya mulai turun tangan nih. Jadi pemerintahnya tuh bikin peraturan dadakan baru yang basically pemerintah bisa ngebukuin rekening bank dan juga wallet exchange kripto yang terlibat sama orang-orang yang ikutan protes. Jadi biar nggak dapat dana. Nah, ini tuh bisa jadi dua sentimen sih guys, bisa negatif karena basically exchange bisa pada ditutup, tapi bisa positif karena berarti orang-orang yang nggak pakai fiat lagi untuk mendanai ini pakai kripto, jadinya buat melewati regulasinya, tapi harus pakai cold wallet atau hot wallet. Jadi yang nggak terikat sama exchange lah, karena exchange-nya juga mau di blacklistin yang orang-orang terlibat dalam kriptonya. Dalam demonya, sorry. Jadi orang-orang yang dalam demonya tuh mau di blacklistin kalau terikat sama exchange atau sama rekening bank gitu. Jadi bisa meningkatkan penggunaan kripto dalam cold wallet atau hot wallet di Kanada. Itu bisa jadi dua sentimen, tapi sekarang tuh kemungkinan kayaknya masih negatif karena berarti ini kayak presidennya tuh Perdana Menterinya tuh menuju ke pelarangan kripto karena kasus kayak gini doang. Jadinya ini emang lagi pusing juga dan ini menjadi salah satu sentimen juga yang bikin market masih volatil. Nah, tapi ini terakhir dari Amerika guys. Ini yang mau gue warning buat besok, kalian harus hati-hati. Tanggal 17, hati-hati guys. Jadi seperti yang kalian tahu, sekarang tuh inflasi di Amerika udah naik ke 7,5% dan ini tertinggi selama 40 tahun terakhir. Jadinya karena ini kemarin tuh tanggal 14 pas Valentine tanggal 14 Februari 2022 The Fed atau Bank Sentral Amerika tuh bikin rapat tertutup. Jadi hasil rapatnya tuh nggak dipublikasi kemana-mana karena ini emang tertutup. Tapi setelah rapat ini katanya tanggal 17 nanti bakal ada FOMC Minutes. Jadi intinya FOMC Minutes itu adalah kemungkinan publikasi dari Komite Foreign Open Market Committee atau komite kecil di The Fed yang urusannya tuh mengurangi atau menambah jumlah uang beredar. Jadi mereka kemungkinan pada tanggal 17 Februari jam 2 pagi nanti itu bakal bikin publikasi. Kemungkinan adalah hasil rapat dari sini. Yang biasanya kalau ada FOMC Minutes itu tuh mayoritas investor pada wait and see dulu, alias pada cash out dulu, pada jual dulu, baru nanti kalau hasilnya positif buat pasar kripto itu pada beli lagi.
Jadi menurut gue kalau hasilnya itu hawkish atau meningkatkan suku bunga acuan dalam waktu dekat, apalagi bentar lagi Maret, itu kemungkinan agak bakal ada sentimen negatif short term sih. Terus kalau misalnya long termnya harusnya sih ini emang bakal terjadi dan ya nggak bakal jadi sentimen negatif yang terlalu signifikan. Tapi dalam jangka pendek harusnya sih kalau emang hasilnya agak-agak memberi kewaspadaan pada investor, harusnya mayoritas aset kayak saham US terutama atau saham Indonesia pun juga bakal keimbas, dan juga kripto kemungkinan bakal turun. Nah terus kalau kita lihat dari sisi teknikal ya guys, emang ini pas banget soalnya kita kalau ngelihat dari time frame yang agak gede, dari weekly time frame, ini sekarang bergerakannya lagi kayak gini guys. Kita kalau misalnya kalian udah pernah analisis teknikal harusnya tahu kalau habis breakout biasanya ada retest terus continuation atau bull. Ini kalau bawah bear trap, sorry. Jadinya kalau dari dailynya harusnya ini sih kayak semacam agak-agak perlu waspada lah, karena kemungkinan besar tadi yang gue bilang ini pas banget tadi abis ada sentimen positif naik, ini naik terus kemungkinan ini ada double top atau dia kayak retest di sini terus turun lagi barengan sama ini FOMC minutes ini, atau kabar tadi ada sesuatu lagi lah dari Rusia Ukraina. Jadi ya menurut gue hati-hati aja, dan kemungkinan besar kalau menurut gue pribadi ya koreksinya sampai 41 ribuan lah kemungkinan besar untuk Bitcoin, 41 ribu US dollar. Nah jadi basically sekarang lagi banyak yang terjadi di dunia guys, jadi ya hati-hatilah kalau lagi trading atau investing di pasar keuangan. Ya kalau volatilitas lagi tinggi banget, jangan lupa sama manajemen resiko kalian dan tujuan awal kalian investasi atau trading, dan jangan lupa jaga uang kalian lah, intinya jangan langsung FOMO atau tergiur sama psikologis kalian yang pengennya cuan terus. Itu perlu diingat. Oke guys, gitu aja deh update dari gue. Semoga gak kebanyakan atau gak kepusingan. Jadi basically sekarang banyak yang terjadi karena dua hal yang bikin perekonomian hancur itu adalah wabah dan perang seperti yang gue bilang tadi, dan dua-duanya sekarang lagi terjadi. Jadinya ya mohon bersabar aja dan mohon hati-hati. Oke guys, kalau misalnya ada yang mau ditanyain langsung aja komen di video ini, dan kalau ngerasa bermanfaat jangan lupa like, subscribe, dan klik lonceng notifikasi di YouTube channel Koinvestasi. As always, Koinvestasi, semua bisa kripto.